kondisi anak yang sering kita jumpai, serta kolaborasi dari 3 profesi, yaitu fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi bicara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah. Di sini saya sebagai pembawa acara dan keempat rekan saya. Yang pertama, Mbak Dewi sebagai moderator. Yang kedua, Mbak Lilis sebagai terapis bicara. Yang ketiga, Mbak Vivi sebagai okupasi terapis. Dan yang keempat, ada Mbak Amala sebagai fisioterapis. Oke, langsung saja ke materinya ya. Halo Mbak Dewi, kali ini kita akan membahas kasus apa? Halo Mbak Indah, kali ini kita akan melakukan bedah kasus mengenai ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang sering kita jumpai. Nah, Mams, kali ini kita akan melakukan bedah kasus, yaitu dengan anak kondisi ADHD. Boleh Mbak Dewi diceritakan riwayat kondisi anak seperti apa? Ya Mbak Indah, kali ini kita akan membahas anak dengan ADHD, yaitu usia 3 tahun, 7 bulan, dengan riwayat kehamilan. Ibu memiliki riwayat flex selama 5 hari. Pada saat usia kandungan yang ke-7 bulan, mengalami kontraksi, dan saat sebelum proses kelahiran mengalami kontraksi selama 14 jam. Untuk riwayat kelahirannya, anak lahir secara normal dan tidak langsung menangis. Kemudian tubuh anak berwarna abu-abu. Lahir secara full term dengan berat badan 2,95 kg. Untuk riwayat postnatal, anak terkena campak saat usia 20 hari dan harus opnam. Kemudian mengalami riwayat sesak nafas ketika capek, tidak melewati fase merangkak, dan mampu berjalan pada saat usia 14 bulan. Pada usia 2 tahun, anak bisa mengucapkan kata maem, mama, abis, dan papa. Selain itu, terdapat masalah pada pola asuh, yaitu pemberian HP dan juga TV, serta kurangnya stimulus dari lingkungan sekitar. Dengan adanya riwayat seperti di atas, anak memiliki beberapa masalah Mbak Indah. Di antaranya adalah terdapat masalah pada sistem input sensori dan postural control. Pada area proprioseptif anak masih kurang maksimal, di mana anak masih sangat aktif dan terlihat membutuhkan banyak tenaga saat melakukan suatu aktivitas. Selain itu, terdapat low tone dan seeking sensori proprioseptif. Pada sensori vestibular, anak masih takut pada aktivitas meniti dan berayun di atas platform swing. Pada area taktil, anak masih memiliki sensitivitas. Kemudian, untuk kontrol postural masih belum maksimal. Akibatnya, saat belajar secara tabletop masih belum maksimal. Nah, Mams, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi di awal, bahwa dapat kita simpulkan anak mengalami masalah pada input sensori dan kontrol postural. Nah, Mbak Dewi, dari ketiga profesi ini, mana sih yang paling berperan dalam masalah ini? Untuk permasalahan input sensori dan postural kontrol, okupasi terapis lebih berperan. Di sini ada Mbak Vivi sebagai okupasi terapis. Nah, Mbak Vivi, kira-kira gimana ya cara untuk menangani masalah pada kasus ini? Nah, Mbak Dewi, sebelum masuk ke program, saya akan menjelaskan aset dan limitasi yang dimiliki anak. Untuk aset, yang pertama, anak mampu mengerti instruksi sederhana seperti lari, merangkak, dan duduk. Lalu, yang kedua, anak mau melakukan aktivitas saat diberi instruksi. Yang ketiga, respon panggil sudah ada tetapi masih belum maksimal. Untuk limitasi, anak memiliki kontak mata, fokus, dan konsentrasi yang masih kurang. Lalu yang kedua, belum maksimalnya pada sistem sensori seperti vestibular, proprioseptif, dan taktil. Yang ketiga, kontrol postural anak masih kurang. Jadi intinya, untuk program okupasi terapi yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki
limitasi anak dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Dari ketiga limitasi yang sudah saya sebutkan, okupasi terapi dapat memperbaikinya dengan beberapa aktivitas. Antara lain adalah yang pertama adalah aktivitas lari dan lompat trampolin. Aktivitas ini bertujuan untuk mengoptimalkan sensori proprioseptif pada anak. Lalu, yang kedua adalah aktivitas di atas platform swing. Aktivitas ini bertujuan untuk mengoptimalkan vestibular pada anak. Yang ketiga, aktivitas brushing. Aktivitas ini bertujuan untuk mengoptimalkan sensori taktil pada anak, di mana anak akan merasakan sentuhan pada kulitnya. Yang keempat, aktivitas merangkak dan di atas jembol. Aktivitas ini bertujuan untuk mengoptimalkan kontrol postural anak. Dengan merangkak dan di atas jembol, dapat memberikan penguatan pada punggung anak dan melatih kontrol posturalnya. Jadi, seperti itu Mbak Dewi. Untuk program okupasi terapi yang saya berikan lebih berfokus pada proses sensori dan kontrol postural anak. Ya, makasih Mbak Vivi. Iya, sama-sama. Untuk riwayat selanjutnya, anak lahir tidak langsung menangis dan tubuh berwarna pucat, yang diduga mengalami kekurangan oksigen dan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan sel otak sehingga diberikan terapi neurosensor. Selanjutnya, anak mengalami permasalahan pada kontrol emosi yang tinggi. Emosi muncul dengan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Permasalahan ini menyebabkan kenaikan tonus otot atau spasme pada otot leher dan otot punggung. Kemudian, anak mengalami sensitivitas pada area kulit yang menyebabkan anak tidak mau disentuh dan tidak mau memakai baju panjang. Pada tahapan motoriknya, anak tidak melewati fase merangkak. Wah, ternyata banyak ya Mbak Dewi permasalahan yang dialami oleh anak. Lalu untuk permasalahan yang kedua ini, yang lebih berperan penting itu adalah profesi apa ya Mbak Dewi? Untuk permasalahan yang kedua, fisioterapis lebih berperan. Oh, seperti itu. Ya. Ya. Untuk Mbak Amala mungkin bisa dijelaskan bagaimana peran fisioterapis pada permasalahan kali ini. Terima kasih Mbak Dewi. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang program fisioterapi yang saya berikan kepada anak, saya akan menjelaskan tentang aset dan limitasi yang dimiliki oleh anak. Aset yang dimiliki oleh anak yaitu anak mau diarahkan saat terapi. Kemudian, refleks primitif pada anak sudah terintegrasi. Kemudian, limitasi yang dimiliki oleh anak yaitu emosi masih belum stabil dan kadang masih pukul-pukul. Kemudian, sensitif pada area wajah dan menolak saat disentuh. Nah, berdasarkan riwayat kelahiran dan aset limitasi yang dimiliki oleh anak, maka program fisioterapi pada anak yaitu neurosensor. Anak lahir mengalami kekurangan oksigen yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan sel otak. Anak lahir mengalami kekurangan oksigen yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan sel otak. Sehingga stimulasi dengan neurosensor dilakukan untuk memperbaiki sel otak yang rusak. Selain itu, program ini juga untuk memperbaiki masalah kontrol emosi pada anak dan juga memperbaiki hipersensitivitas sensori pada anak. Nah, seperti itu Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Mala. Untuk permasalahan yang ketiga, saat lahir anak mengalami keterlambatan pertumbuhan sel otak, sehingga pada perkembangan bahasa anak mengalami keterlambatan pada pemahaman. Pada pemahaman benda sekitar juga masih sangat minim. Anak juga memiliki permasalahan pada oral motor dan artikulasi. Pembendaharaan kata anak masih kurang, sehingga bicara anak masih cenderung satu suku kata. Saat masuk ke terapi bicara, anak paham konsep anggota tubuh, konsep pakaian, dan konsep perintah seperti pegang, serta anak masih mengalami ekolalia. Oh, seperti itu ya Mbak Dewi untuk penanganan permasalahan yang kedua. Lalu, untuk penanganan permasalahan yang ketiga itu, yang paling berperan adalah profesi apa Mbak Dewi? Untuk permasalahan yang ketiga ini,
terapis bicara lah yang sangat berperan. Di sini ada Mbak Lilis, terapis bicara. Seperti apa Mbak penanganannya? Oke Mbak Dewi, sebelum masuk ke program terapi bicara, saya akan menyampaikan aset dan limitasi anak. Aset yang dimiliki anak adalah: yang pertama, anak mampu mengeluarkan suara. Yang kedua, bicara anak cenderung satu suku kata. Dan yang ketiga, pemahaman anggota tubuh anak cukup bagus. Selanjutnya, limitasi yang dimiliki oleh anak. Yang pertama, artikulasi anak masih harus dibenarkan. Kedua, bahasa ekspresif anak masih terbatas. Ketiga, anak masih muncul ekolalia. Dan yang terakhir, pemahaman anak masih kurang. Dari aset dan limitasi yang sudah saya jelaskan, maka program terapi bicara antara lain: yang pertama adalah meningkatkan bahasa reseptif, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman anak tingkat suku kata, dan bisa juga untuk mengurangi ekolalia pada anak. Yang kedua, bahasa ekspresif, yang bertujuan untuk meningkatkan kosakata anak. Dan yang terakhir adalah oral motor, yang bertujuan untuk memperjelas bicara anak. Nah, jadi seperti itu Mbak Dewi untuk program terapi bicaranya. Ya, terima kasih Mbak Lilis. Sama-sama. Nah, jadi ADHD merupakan salah satu kondisi pada anak yang memiliki banyak permasalahan, sehingga untuk penanganannya pun memerlukan kolaborasi interdisiplin ilmu. Seperti itu Mbak Indah. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Nah, Mams, itu tadi penjelasan bedah kasus dengan anak kondisi ADHD. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya ya, Mams. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya karena sudah mau berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Sama-sama. Jika ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, bagus.